Halo sahabat catatan gadget dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Di video kali ini saya akan merevisi konten saya sebelumnya yang membahas sebuah alur cerita film Indonesia yang berjudul Lovely Man tahun 2011 yang disutradarai dan ditulis langsung oleh Teddy Suryatmaja. Lovely Man bercerita tentang Cahaya yang diperankan Rihanun, gadis pesantren yang pergi ke kota Jakarta untuk mencari ayahnya yaitu Saiful, yang tidak pernah ia temui sejak usia 4 tahun. Bagaimana keseruannya? Langsung saja ke alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan kondisi malam hari di sebuah pesisir kota di Jakarta. Terlihat ada seseorang sambil membawa sepasang high heel dan sebuah wig di tangannya. Dan kita akan berfokus pada peran utamanya yang bernama Cahaya. Cahaya adalah gadis pesantren yang pergi ke Jakarta untuk mencari ayahnya yang sejak berumur 4 tahun sampai sekarang belum pernah ia temui sama sekali. Dengan menggunakan kereta dan berbekal secuil kertas bertuliskan alamat rumah dan sedikit uang. Di tengah perjalanan, Cahaya sempat muntah-muntah yang bisa kita simpulkan bahwa ia tak terbiasa bepergian jauh. Sesampainya di Jakarta, Cahaya langsung pergi ke alamat yang dituju. Di perjalanan, Cahaya menikmati keberadaannya di kota. Ia melihat dengan kagum sekelilingnya gedung-gedung tinggi, perkantoran di mana-mana. Juga bisa kita simpulkan ia baru pertama kali datang ke Jakarta. Ketika sedang di perjalanan, Cahaya ditelepon ibunya yang menanyakan keberadaannya, yang mana bisa kita simpulkan bahwa Cahaya pergi ke Jakarta tanpa sepengetahuan ibunya dan karena ia sangat amat ingin bertemu dengan ayahnya sendiri yang tidak pernah ia kenal sejak kecil. Scene berpindah ke sebuah rumah susun di mana seorang pria terbangun dari tidurnya lalu mengambil kuntung rokok di asbak dan menyalakannya. Lalu ia mengambil sebuah toples di lemarinya yang ternyata di dalamnya itu berisikan segepok uang yang sangat banyak. Scene berpindah lagi ke Cahaya sampai ia di sebuah warung. Di sana ia langsung menanyakan kepada penjaga warung alamat di secuil kertas tadi. Namun si penjaga warung itu tak mengetahui alamatnya. Cahaya juga melihat sebuah korek api yang akhirnya dia beli untuk diberikan kepada ayahnya. Cahaya pun pergi ke warung yang lain dan menanyakan alamat yang ia tuju. Cahaya berkata ia sedang mencari bapaknya yang bernama Pak Saiful. Namun si penjaga warung itu tak mengenalnya, yang ia tahu hanyalah si Ipuy. Cari Pak Saiful Herman. Ah, si Ipuy. Saya anaknya. Dengan terheran-heran, si penjaga warung itu pun langsung menunjukkan sebuah rumah susun, dan Cahaya pun bergegas ke sana. Cahaya pun masuk ke rumah susun itu. Ia mencoba mengetuk pintu rumahnya tetapi tidak ada yang menggubris. Tiba-tiba tetangga sebelahnya bilang bahwa Ipuy sudah pergi kerja dan menanyakan siapanya si Ipuy. Lantas Cahaya pun menjawab, Saya anaknya. si ibu itu pun memberikan Cahaya tempat lokasi di mana Ipuy bekerja dan Cahaya pun berangkat ke sana. Lalu ditunjukkan seorang pria di dalam mobil yang sedang tergesa-gesa keenakan. Si pria itu bilang bahwa dia pernah nyoba semua orang, tapi Ipuy lah yang paling hebat. Di sisi jalan, waria yang lain sedang mencari pelanggan-pelanggannya. Tiba-tiba sebuah mobil berhenti dan mencari keberadaan Ipuy dan temannya pun menjawab, si Ipuy sudah tak mangkal di sini lagi. Lantas preman itu pun berangkat pergi. Ipuy itu udah lama gak kesini, Om. Gak tahu. Emang ada apa sih? Tak lama setelah itu, Cahaya datang dan menanyakan kepada salah satu waria di situ. Aku mau cari Pak Saiful. Wah, dipayung satu. Tetapi waria itu tidak mengenal siapa Saiful. Ketika Cahaya bilang mencari Ipuy, waria itu langsung mengenalinya dan menunjukkan keberadaan si Ipuy.
Cahaya mencoba mendekati Ipui dan menghadapi kenyataan yang pahit, karena yang selama ini ia cari ternyata seorang waria. Karena tak tahan, Cahaya langsung berbalik badan dan pergi dari sana. Ipui pun menanyakan kepada temannya. Katanya cari Pak Saiful. Hal itu membuat Ipui penasaran karena wanita itu memanggil namanya dengan sebutan Pak Saiful. Ia pun langsung mengejar dan mencari Cahaya. Karena penasaran, Ipui pun menanyakan siapa wanita itu, tetapi Cahaya tak menjawab siapa dia sebenarnya.